Guys, kalian penasaran gak sih sama busi-busi racing yang waktu itu pernah saya review yang harganya lumayan mahal ini, ketika dipakai dalam jangka waktu panjang, apa sih efek positifnya dan efek negatifnya ada nggak sih? Kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai, karena saya bakal ceritain pengalaman saya pakai busi Sultan ini. Oke? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua teman-teman ya. Nah guys, kali ini saya bakal ceritain ke kalian gimana pengalaman saya dengan busi racing ini ya teman-teman. Jadi waktu itu kan saya ngetes busi ini ya. Busi ini saya simpen di Vespa Sprint saya. Ya ini Breeze Silver. Nah, terus yang ini, yang drat pendek, ini saya pakai di Vespa Super saya. Nah, busi-busi ini sendiri udah menempuh jarak yang cukup lumayan jauh ya, kurang lebih mungkin sekitar di atas 1.500 atau 2.000 km gitu teman-teman. Jadi ini pengetesan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nah, kurang lebih sekitar, kalau waktunya mungkin sekitar, terakhir video saya itu kapan ya? Kalau nggak salah sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Nah, gitu. Jadi saya akan ceritain ke kalian semua gimana pengalaman saya dengan busi-busi ini. Apakah worth it untuk dipakai dalam jangka waktu panjang? Dan saya akan bandingin dengan busi yang lebih murah ya, busi racing yang harganya lebih murah. Nah, apakah sebanding atau kedua busi ini hanyalah busi racing yang overpriced gitu teman-teman. Oke, by the way, sebelum kita mulai, saya tidak di-endorse dengan brand-brand busi ini ya, dengan Breeze, dengan NGK, saya tidak ada endorse sama sekali. Ini murni hanya opini saya. Jadi, kalau bagus saya akan bilang bagus, kalau jelek ya saya akan bilang jelek. Gitu guys. Oke, kita mulai dulu dari busi yang ini, Breeze Silver ini. Nah, teman-teman, sebelum kalian memutuskan untuk beli busi ini ya, karena busi ini mengingat harganya cukup lumayan mahal ya teman-teman. Jadi kayaknya lebih baik kalian lihat dulu pengalaman saya kali ini ya teman-teman. Jadi busi ini dengan harga di atas 200.000 ya, jadi apa ya, dibilang worth it ya worth it gitu teman-teman, karena kalian bisa menggunakan busi ini, klaimnya dari Breeze itu bisa sampai 30.000 km gitu, yang mana artinya itu bisa mungkin bertahun-tahun ya gitu loh. Jadi ini busi kalau memang misalkan kalian untuk pemakaian dalam jangka waktu sangat panjang, ini worth it gitu. Jadi kalian nggak perlu beli-beli busi lagi. Nah, ketika saya coba di Vespa Sprint saya, jadi Vespa Sprint saya ini kebanyakan saya pakai untuk pemakaian dalam kota, teman-teman. Ya, jadi tidak adalah gejala dia pincang atau berebet ketika macet parah. Ya, karena biasanya kalau Vespa kita kena macet parah itu biasanya kadang-kadang ada aja tuh ngeberebet gitu. Karena apa? Businya basah, teman-teman ya. Businya bekerja dalam suhu yang relatif rendah gitu. Jadi otomatis campuran BBM dengan oli itu bisa bikin si elektrodanya ini jadi basah teman-teman. Nah gitu. Di busi ini saya nggak ngalamin yang namanya gejala berbet atau gejala pincang ketika Vespa kita pakai di kemacetan yang cukup parah gitu. Ini bahkan kalau misalkan kita idle sampai 10 menit pun dia nggak mati teman-teman. Ya, jadi itu salah satu keunggulannya busi ini, karena sepertinya ya busi ini percikan apinya cukup gede teman-teman. Jadi nggak ngeganggu performa dia ketika di dalam ruang bakar gitu. Nah, untuk ke performa teman-teman ya. Jadi selama saya pakai
ini tidak ada sama sekali yang namanya terasa penurunan performa gitu. Apalagi ini pemakaian baru 1.500 sampai 2.000 km, yang mana sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi cukuplah untuk kita ngerasain gimana performa busi ini yang sesungguhnya gitu. Jadi ya so far dengan harga di atas 200.000 menurut saya ini oke. Apalagi kalau Vespa kalian spesifikasinya udah nggak standar lagi. Lawong di Vespa standar aja ya kayak gini nih masih ini loh teman-teman, masih worth it banget ya. Kerasa gitu ada penambahan tenaganya. Apalagi di Vespa kalian yang mesinnya udah nggak standar, terutama di pengapian ya. Gitu. Jadi menurut saya Breeze Silver ini yang kodenya L10S, ini L10S ya. Ini worth it buat kalian beli gitu. Oke, kita sekarang pindah ke busi drat pendek. Ini busi yang saya pakai di Vespa Super saya. Nah, kalau di video saya sebelumnya kan saya sempat bilang ke teman-teman ya, kalau busi ini tidak memberikan performa yang terlalu signifikan untuk urusan tenaga. Betul. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, dengan NGK ya teman-teman, ini NGK Platinum nih, BPR 7HGP. Nih, teman-teman banyak yang nanyain kan kodenya nih. Jadi perbedaan performanya nggak terlalu beda jauh guys. Ya, antara ini, Breeze ini dengan NGK ini. Dari performa tidak begitu jauh. Tapi keunggulannya busi ini itu ada di ketahanan dia ketika dipakai jarak jauh teman-teman. Nah, oke, Vespa saya yang biru seperti teman-teman tahu, sering banget saya pakai untuk bepergian jarak jauh ya. Karena saya biasanya kalau touring keluar Bandung memang selalu pakai motor ini. Nah, jadi emang dari segi tenaga nggak ada perbedaan terlalu signifikan dengan busi itu ya, dengan NGK yang Platinum ini. Tapi keunggulan sesungguhnya ada di daya tahannya. Gila men, ini busi tanpa kita istirahat. Saya waktu ke mana tuh, ke jadi lupa, Kamojang kemarin ya, videonya baru tayang kemarin. Itu saya benar-benar pas pergi ya, sama sekali tidak istirahat. Vespa ini saya benar-benar saya geber sampai kecepatan tinggi, terus di jalan tanjakan. Kalian lihat sendiri ya kemarin video saya yang ke Kamojang itu kan tanjakannya ekstrim, itu benar-benar saya siksa. Dan udah gitu pulangnya pun saya cuma berhenti sebentar, mampir untuk makan, untuk sholat. Selebihnya saya gas terus, apalagi di jalur Ranca Ekek itu kan kebetulan kosong, saya gas terus sampai kecepatan 80 konstan. Busi ini tidak menunjukkan tanda-tanda dia kepanasan atau ada penurunan performa gitu. Nah, sedangkan di NGK ini ketika dia udah mulai panas, ini mulai kerasa teman-teman gitu. Kayak apa ya, kayak mulai lemes gitu tenaganya gitu ya. Tapi bukan karena mesinnya overheat, bukan, tapi karena kayaknya pancaran api dari busi ini itu kayaknya melemah gitu seiring dengan bertambahnya panas yang ada di busi ini gitu teman-teman gitu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu kuat panas gitu si busi NGK ini. Nah, sedangkan ini busi ini ngasih performa yang jauh lebih stabil gitu. Jadi dengan harga yang sampai Rp50.000 gitu ya, itu harganya 2 kali lipatnya ini. Apakah worth it kita pakai busi ini untuk di Vespa kita sehari-hari? Ya, menurut saya worth it banget guys. Ya, jadi kalian bisa dapetin busi yang sebenarnya emang sih dari segi performa dia nggak terlalu menonjol lah, beda dengan saudaranya yang ini ya, yang silver ini. Ini emang dari segi performa kerasa banget nih. Gila, ini busi emang joss banget ya. Gitu. Sedangkan yang ini dari segi performa biasa aja, tapi untuk durability, daya tahan ketika kita pakai motor ini di pemakaian yang ekstrim ya, kayak untuk touring, untuk high rev gitu. Bahkan untuk macet-macetan di dalam kota, ini busi sangat mumpuni teman-teman gitu. Jadi menurut saya kedua busi ini sangat worth it kalian
beli guys, gitu. Nah tapi balik lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau saya karena jujur aja saya sebenarnya nggak terlalu suka hal-hal yang terlalu ribet gitu ya. Jadi saya mendingan ibarat kata bayar lebih mahal sedikit tapi bisa dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi busi-busi ini kalau kalian emang mau pakai Vespa kalian lama, kalian suka touring, kalian ya intinya kalian malas ribet-ribet buka tepung, ini worth it gitu ya. Tapi bukan berarti busi ini tidak worth it. Nah, kalau teman-teman kesulitan di daerah kalian mungkin ya cari busi yang kayak begini, atau mungkin kalian ngerasa saya nggak mau beli busi mahal-mahal banget, terlalu mahal ngapain. Nih, busi ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Cuma memang ya performanya secara untuk urusan durability, untuk urusan ketahanan ya masih di bawahnya busi-busi yang ini, Breeze ini gitu ya. Gitu guys. Jadi ini masih oke dan ya nggak terlalu kalah lah sama ini gitu guys. Cuma bedanya untuk urusan durability, untuk urusan ketahanan, untuk urusan pemakaian jarak jauh, untuk touring, untuk balap mungkin ya, untuk hal-hal yang berurusan dengan daya tahan, kedua busi ini buat saya sangat worth it untuk kalian beli. Oke? Nah, jadi kalau kalian pengen tahu lengkapnya kayak apa sih reviewnya kedua busi ini, saya udah pernah buat videonya part 1 dan part 2, silahkan ditonton. Cari aja, nanti saya tulis linknya di deskripsi atau di atas ini ya gitu, atau boleh juga kalian search di playlist ya gitu guys. Oke, jadi paling segitu dulu pembahasan tentang tes jangka panjang saya terhadap kedua busi ini. Jadi kesimpulannya gimana menurut saya? Menurut saya adalah worth it banget gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Kalau kalian suka videonya silahkan di like. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Sorry tangan saya agak kotor ya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Oke guys, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.